Ya, dari di sini ada dua kelompok manusia. Ya, dua kelompok manusia yang nantinya akibat dari sifatnya itu mereka itu akan menjadi penghuni neraka atau dia sengsara terus menerus tanpa ada kebahagiaan. Salah satunya yaitu orang-orang kafir. Jadi seperti apa sih orang-orang kafir itu? Dan yang nomor dua adalah orang-orang pendusta. Jadi antara kafir dan pendusta di sini ini beda. Apa sih orang kafir itu? Nah, di keterangan-keterangan sebelumnya orang kafir itu sudah dijelaskan. Nah, di sini saya jelaskan kembali, walaupun mungkin dari sudut pandang yang lain daripada keterangan yang sebelumnya. Jadi orang kafir itu, ya, ciri-ciri orang kafir di sini, yaitu yang pertama, orang itu tidak bisa menerima sifat-sifat atau kebaikan-kebaikan. Itu ciri-cirinya orang kafir. Jadi orang tidak bisa menerima semua kebaikan-kebaikan yang berbentuk sifat maupun yang berbentuk kebaikan yang lain. Jadi semua sifat-sifat baik ini, nah ini ditolak. Artinya ditolak, tidak mau menjalani sama sekali. Nah ini tiang-tiang kafir ini mau betul nah nggih ingkar. Ini tengeriku nih. Terus yang kedua, tiang-tiang kafir niku mboten saged meleburkan. Meleburkan itu istilah niku memadukan ya, antara zahir kali batine, antara rohani kali jasmani ini. Nah, tiang kafir niku cenderung ini akal. Ya. Niku tiang-tiang kafir niku teng akal kali teng nafsu. Niku cenderungnya tiang kafir. Jadi mboten saged memadukan. Nah, bahasane dipendhes saking bahasa kemarin niku, orang-orang kafir itu termasuk orang yang tidak bisa menselerasikan antara nafsu, hati kali akal. Kan disebut sing kalimat niku. Nah, lek teng mriki niku di kalimataken istilah tidak bisa meleburkan antara rohani dan jasmani. Jadi cik ngandelaken akale lah rekene. Akal kalih nafsu nih. Mboten ngandelaken kalih keapian teng ati mboten. Terus mboten gadah sifat Rahman kalih Rahim. Nah, tiang kafir mboten gadah sifat Rahman Rahim. Kejam, keji, culas, segala macam. Nah, yang sifatnya ini sifat-sifat setan niku wae sing dilampahi. Sifat-sifat yang kafir niku ngoten niku. Terus mboten percaya teng pangeran. Yen napa percaya teng pangeran niku namung apus-apus, termasuk mengki teng kalimat sing kedua nggih yang mendustakan niku. Jadi tiang kafir niku kali tiang mendustakan niku sami mawon. Karena gak ada agama. Gak ada agama. Tapi tidak percaya. Nah, contohnya mawon perkara nanti apa jarena. Itu dia percaya Tuhan tapi
ngambang, artinya ndak benar, ndak ada ketakutan, tidak ada ketaatan nang ngriku niku. Kan wonten tiyang ngono. Mboten yakin. Mboten yakin. Nah, nggih sami malih mboten yakin teng pangeran nggih ibarate nggih mboten teng pangeran pun. Pangerane mboten wonten, mboten yakin wonten teng saking pundi. Keyakinan di dalam hatinya ndak ada punan. Nah niku. Jadi kadang teng kehidupan niku ya wis lha engko apa jarine engko. Dia mengandalkan akalnya bahwa nanti itu istilahnya ngentengaken, mensepelekan. Mboten wonten wedine taat teng pangeran mboten wonten. Ya meniku diarani tetep mboten wonten pangerane, termasuk kafir niku. Jadi yang mboten yakin teng teng pangeran nggih yakin kafir niku. Nggih lah mboten taat termasuk kafir. Dolanan ketaatane damel dolanan akhire gak diwedi. Nek gak taat kan gak diwedi. Nah nggih walaupun nyoto. Dia pangeran dianggap sesuai kali angen-angen dheke. Nah ngoten niku. Mboten wonten ketaatan, ketawaduan, kerendahan hati mboten wonten. Ini termasuk kafir walaupun tiyang niku ibaratnya ngetu ibadahe tapi lek tasik ngoten. Nah, mboten taat kalih pangerane. Ini termasuk kafir. Itu yang kafir mboten kok tiyang sanes Islam Pak sing kafir sing kondisi Islam nggih kathah. Tapi lek bab salat, bab anu niku mengke nggih wonten bahasane. Salat niku kan macamnya kathah. Definisine nggih kathah, salat sing kados napa. Tapi nggih secara umum niku pokoke salat ditinggalaken nggih tetep kafir punan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh. رب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ثم اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat Al-Baqarah 39 ini cukup pendek. Ada dua hal yang patut kita untuk menjadikan pelajaran atau yang perlu kita pelajari. Tapi sebelumnya dilanjutkan untuk pembahasan di pemahaman apa seperti apa setelah membaca ayat dan terjemahan di sini. Apa maksudnya? Mas Slamet? Janji Allah kepada orang-orang kafir. Ya, terus Mas Lutfi? Orang-orang yang tidak bersungguh ke dalam kebenaran dia akan sengsara. Ya, dari di sini ada dua kelompok manusia. Ya, dua kelompok manusia yang nantinya akibat dari sifatnya itu mereka itu akan menjadi penghuni neraka atau dia sengsara terus menerus tanpa ada kebahagiaan. Salah satunya yaitu orang-orang kafir. Jadi seperti apa sih orang-orang kafir itu? Dan yang nomor dua adalah orang-orang pendusta. Jadi antara kafir dan pendusta di sini ini beda. Apa sih orang kafir itu? Nah, di keterangan-keterangan sebelumnya orang kafir itu sudah dijelaskan. Nah, di sini saya jelaskan kembali, walaupun mungkin dari sudut pandang yang lain daripada keterangan yang sebelumnya. Jadi orang kafir itu, ya, ciri-ciri orang kafir di sini, yaitu yang pertama, orang itu tidak bisa menerima sifat-sifat atau kebaikan-kebaikan. Itu ciri-cirinya orang kafir. Jadi orang tidak bisa menerima
semua kebaikan-kebaikan yang berbentuk sifat maupun yang berbentuk kebaikan yang lain. Wonten pertanyaan? Sifat itu balik ke setan itu. Sifat itu perilaku kita, sesuatu perilaku. Nah, nggih. Jadi setan itu sebenarnya sifat. Nah, jadi sifat yang jelek, setan itu sifat yang jelek. Nah kalau ini ya termasuk ini sifat setan ini juga ini termasuk yang jelek ini bahkan pada orang yang mendustakan, kalau ini bukan ke orang kafir, bukan. Ya, jadi sifat setan ini justru diletaknya bukan di orang yang kafir, tapi justru orang yang mendustakan. Nah, yang ini tidak bisa menerima sifat-sifat baik. Kalau setan itu kan sifat buruk. Ya. Nah, itu biasanya di pendusta. Nah, kalau yang di kafir itu yang dijalani, sifat setan yang dijalani. Ya, jadi dijalani. Kalau yang di pendusta itu lain, nanti keterangannya lain. Jadi sifat yang saya nopo saya dulu. Sifat-sifat saya itu sifat-sifatnya Allah yang berada di manusia. Nah, manusia kan kapanan paling keterangan sifat-sifatnya Allah yang sudah dititipkan. Sifat Rahman Rahim, kasih sayang. Nah, contohnya kasih sayang, lemah lembut, terus belas kasih, terus termasuk taat, terus termasuk istilahnya ikhlas. Nah, jadi semua sifat-sifat baik ini, nah ini tengeri ditolak. Artinya ditolak, tidak mau menjalani sama sekali. Nah, ini tiang-tiang kafir mau betul nah, nggih ingkar. Ini tengeri kuning. Terus yang kedua, tiang-tiang kafir niku mboten saged meleburkan. Meleburkan niku istilah niku memadukan ya, antara luhur kali batine, antara rohani kali jasmani ini. Nah, tiang kafir niku cenderung niku teng rohani atau teng akal. Ya. Niku tiang-tiang kafir niku teng akal kalih teng nafsu. Niku cenderungnya tiang kafir. Jadi mboten saged memadukan. Nah, bahasane dipendhes saking bahasa kemarin niku, orang-orang kafir itu termasuk orang yang tidak bisa menselerasikan antara nafsu, hati kalih akal. Kan disebut sing kalimat niku. Nah, lek teng mriki niku dikalimataken istilah tidak bisa meleburkan antara rohani dan jasmani. Jadi cik ngandelaken akale lah rekene. Akal kalih nafsu nih, mboten ngandelaken kalih keapian teng ati mboten. Terus mboten gadah sifat Rahman kalih Rahim. Tiang kafir ini mboten gadah sifat Rahman Rahim, kejam, keji, culas, segala macam. Nah, yang sifatnya ini sifat-sifatnya setan niku wae sing dilampahi. Ini sifat-sifat yang kafir niku ngoten niku. Wonten pertanyaan? Mboten. Nggih. Nah, terus mboten percaya teng pangeran. Napa percaya teng pangeran niku namung apus-apus, termasuk mengke teng kalimat sing kedua nggih yang mendustakan niku. Jadi tiang kafir niku kali tiang mendustakan niku sami mawon. Karena gak ada agama. Gak ada agama. Tapi tidak percaya. Nah, contohnya mawon
perkara nanti apa jarena. Itu dia percaya Tuhan tapi ngambang, artinya ndak benar, ndak ada ketakutan, tidak ada ketaatan nang ngriku niku. Kan wonten tiyang ngono. Mboten yakin. Nah, nggih sami malih mboten yakin teng pangeran nggih ibaratnya nggih mboten teng pangeran pun. Pangerane mboten wonten, mboten yakin wonten teng hakim pundi. Keyakinan di dalam hatinya ndak ada punan. Nah niku. Jadi kadang teng kehidupan niku ya wis lek engko apa jarine engko. Dia mengandalkan akalnya bahwa nanti itu istilah ngentengaken, mensepelekan. Mboten wonten wedine taat teng pangeran, mboten wonten. Ya meniku diarani tetep mboten wonten pangerane, termasuk kafir niku. Jadi yang mboten yakin teng teng pangeran nggih yakin kafir niku. Ada pertanyaan malih? Termasuk ini pun termasuk misalnya yang sing ngaku usul termasuk apa buatan sholat buatan taat lagi Ini lah mboten taat termasuk kafir. Dolanan ketaatane damel dolanan akhire gak duwedi. Lek gak taat kan gak duwedi. Nah, nggih walaupun nyoto. Dia pangeran dianggap sesuai kali angen-angen dheke. Nah, ngoten niku. Mboten wonten ketaatan, ketawaduan, kerendahan hati mboten wonten. Ini termasuk kafir walaupun tiang niku ibaratnya ngetu ibadahe tapi lek tasik ngoten. Nah, mboten taat kalih pangerane. Ini termasuk kafir. Itu yang kafir mboten kok tiang sanes Islam Pak sing kafir sing kondisi Islam nggih kathah. Tapi lek bab salat, bab anu niku mungkin nggih wonten bahasane. Salat niku kan macamnya kathah. Definisine nggih kathah. Salat sing kados napa. Tapi nggih secara umum niku pokoke salat ditinggalaken nggih tetep kafir punan. Dibalik nggih. Kenapa? Nggih dibalik mangken lek salat tapi gak ingin disiong di kafir. Nggih. Gak ingin pangeran. Nggih, kan mboten taat teng pangeran niku. Wes wonten malih. Nah, yang kedua niku pendusta. Nah, pendusta niku wae nggih. Nah, sing diceritakan mbiyen niku wae nggih termasuk pendusta. Jadi kafir kalih pendusta niku mirip-mirip. Nah, lek kafir niku masih mboten didustakaken, mboten ngapusi lakonipun salah. Nah, lek pendusta niku pura-pura apik tapi salah. Jadi kafir itu pekerjaan, sifat kafir nih, sifat. Tapi dilampahi. Nah, dilampahi ya salah ketok salah ngoten niku jelas. Lek pendusta mboten kadang ketok api. Nah, benten itu mriku. Munafik. Nah, termasuk munafik. Nah, munafik. Nah, cuma ya benten lek munafik niku biasanya berlawanan kata dengan apa yang dikerjakan. Lek tiang ngapusi ini jadi tiang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan substansinya. Sesuai dengan cerita. Nah, nggih. Nah, niku pendusta. Bukan fakta. Karangan. Nah, cuma ciri-ciri ini sami teng mriki. Pendusta niku biasane niku lek wau niku mboten purun nglakoni, lek sing teng mriki niki. Nah, niki napa? Menyembunyikan atau menyembunyikan atau berbohong teng mriki nggih.
tentang kebaikan-kebaikan atau sifat-sifat baik. Jadi Enggak ada yang diambak, nopo sinten Joko, penjero nopo Joko. ya bonjero nih. Nggih. Jadi nah kadang diwolak-walik njabane ketok api tiba jerone mboten. Nah kadang jero anu napa jerone napa lewat niku napa njabane api jerone mboten. Nah terus teng malih teng Sae. njabane mboten jero ngoten. Jadi pendusta ini tidak sesuai kenyataan ini, wow, tidak sesuai fakta lah, tidak sesuai fakta, ini pendusta. Jadi walaupun orang itu sholat umpamanya, tapi dalam sholatnya angen-angennya masih kemana-mana, dan ini tetap termasuk pendusta nih. Nah, dengeriku contoh-contohnya ngoten. Sirri, betul jelas. Betul kok kafir wau niku. Ya, lek kafir jelas. Lek niki abu-abu. Nah, bentene teng mriku. Nah, Tapi mirip. mirip. Terus yang ciri-ciri yang kedua untuk orang-orang pendusta ini, nah, orang ini tidak mau mengakui tentang kesalahannya sendiri. Niku prinsip yang pendusta ini teng mriku niku tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Jadi kepengin nutupi salah niku elek niku dengan cara berbohong. Ini makanya diarani pendusta. Ini termasuk sifat maupun perbuatan. Dan pertanyaan mulai Mas Lutfi? Betul. Terus yang ketiga, tengriki ingkar dengan Rahman Rahimnya Allah. Lo ingkar tengriki ini diarani ingkar nu kata. Cuma ingkari kafir niku kalau ingkari pendusta niku benten. Nah, lek ingkari pendusta niki niku ngerasakaken tapi mboten disyukuri. Lek ingkari kafir mboten boron blas, mboten boron ngakoni. Tapi lek sing pendusta niku ngerasakaken umpamane alhamdulillah aku diwehi rezeki karo pangeran. Tapi, nah ada tapinya, cik kurang ini mosok cuma, nah artinya masih ada, nah, ini pendusta kan. Jadi syukuri itu ngapusi, cik ono tapi ini, cik ono apa istilahnya cik, wonten keluh kesahnya, ini termasuk pendusta. Mboten tenanan, hapus-hapus nih. Ikhlasnya mujine nggih hapus-hapus nih contoh-contohnya ngoten. Jadi jelimete kehidupan itu kata termasuk kafir maupun pendusta. Nah. Jadi tengriki niku pun dinas kalih pangeran kalau orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini ayat-ayat itu sama dengan kalimat kemarin, tapi ada perbedaan ayat-ayat di sini. Jadi ayat ini adalah hikmah kehidupan maksudnya, dan petunjuk-petunjuk hikmah dan petunjuk kehidupan. Nah, yang didustakan dan yang diingkari itu adalah dikatakan ayat-ayat yang niki napa wau? Apa? Sing diarani ayat yang niki napa? Hikmah. Hikmah dan Rahman Rahim.
Ya, hikmah dan petunjuk ya, hikmah dan petunjuk dari Allah. Nah, diarani ayat-ayat ini hikmah dan petunjuk dari Allah. Nah, ini yang didustakan dan orang yang ingkar, ya, didustakan dan diingkari sama orang-orang kafir tadi itu. Mereka termasuk penghuni neraka. Nah, artinya penghuni neraka di sini tidak ada kebahagiaan, ketentraman dan kebaikan, tidak ada. Ya, orang kalau sudah mempunyai sifat yaitu kafir dan maupun pendusta atau kedua-duanya, orang ini dipastikan tidak akan hidupnya itu bahagia, tentram, tidak bisa. Jadi umpamanya orang itu pun orang kafir kok kaya, kelihatannya bahagia, nah, sebenarnya tetap tidak, di dalam hatinya tetap gemuruh, tidak karu-karuan. Takut nanti dengan kebendaannya atau kekuasaannya, selalu dalam ketakutan, tidak tenang, tidak ada kebiasaan, ketentraman yang hakiki, yang benar-benar tidak ada. Hanya kamuflase, artinya kamuflase itu hanya hanya semu. Karena sudah dinas oleh Allah seperti itu, dianggap seperti di neraka. Mereka kekal, maksudnya kekal itu apa? Abadi. Abadi seperti apa? Antara hidup dan mati. Dikatakan kekal ini, dikatakan abadi atau terus menerus nih. Nah, artinya begini. Selama orang ini masih mempunyai sifat kafir dan pendusta, ya artinya, nah, dia akan kekal di dalam neraka, di dalam kebingungan ini, terus di dalam kesusahan dan penderitaan ini. Nah, selama orang itu masih kafir maupun dusta. Boten tentrem. Nah, kegawa sifat niku. Nah, kegawa ini akibatnya sifat niku ngoten niku. Lek niku sifat niki akibatnya sing boten diarani neraka boten tentrem niku wae teng mriku. Nah, kekal niki diarani kekal. Nah, kekal itu selama dia mempunyai sifat itu. Nah, kalau sudah tobat atau hilang dari sifat itu sudah enggak. Jadi diarani kekal akan secara terus menerus ya teman. Bila mana sifat itu masih ada. Nah, jadi kadang itu ada guyon ulama itu kalau orang orang kafir tapi masuk surga. Wonten guyon sing ngoten, guyon itu yang tang sopir wonten sing ngoten niku. Nah, katose kan bertentangan tentang ayat mriki. Wong kafir ning kene kekal kok iku jarene mlebu surga. Nah, pada waktu kafir iya memang apa? Dia artinya neraka. Begitu sudah tobat, ya sudah lepas, tidak kekal karena sudah. Selama sifat itu ini yang diterangkan, selama sifat itu masih ada nih tengriki ini, diarani kekal selama sifat itu. Nah, sifat ini tidak berubah, ya tetap tengriku, ini diarani kekal tengriku. Nah, jadi guyon para sufi, para ulama Rumi niku supaya awak dewi ini paham tentang kehidupan ini paham. Niku. Jadi mereka kekal di dalamnya itu selama sifat itu ada, ya kekal selama itu. Berarti wonten pengecualian gitu. Bukan pengecualian, kekalnya karena itu dijalani. Jadi mengikuti. Nah, kalau ini umpamanya sifat kafir dan dusta sudah tidak ada, ya hilang sudah, berubah. Nah, karena bukan kafir kan, kalau sudah lepas tidak bisa dikatakan kafir. Ini kekalnya untuk orang kafir. Ya. Selama orang itu dibilang kafir berarti dia dalam neraka. Nah, begitu dia lepas kan tidak kafir, berarti ya di luarnya sudah. Nah, tenang. Nah, ini ngajari pinter para ulama ini, ngajari pinter itu ngeriku.
kisah-kisah kadang dikemas sedemikian bagus kisah-kisah ini ngoten niku supados awake dhewe hikmahnya. Jadi bukan hanya cerita atau bukan hanya tulisan atau bukan hanya sekedar yang tersurat, tapi yang tersirat pun kita juga lebih paham. Pertanyaan? Bising-bising ditekankan wow ini berarti pelakunya Yang dikatakan ini sifat, kalau pelaku itu orang yang merasakan daripada akibat itu. Nggih, itu pelaku. Nah, lek kafir kali dusta itu sebenarnya adalah sifat. Nah, akibatnya niku wau. Nah, kafir kali dusta niku ya termasuk sifat setan. Nggih. Niku sempalane saking sifat setan. Nah, itu niku. Sebab dan akibatnya niku wau. Nggih. Nonton pertanyaan Mas Lutfi? Nonton Mas Slamet? Sabun. Ini pendek namun niku mawon. Nah, nonton kula tutup nggih. Nggih. Iya, iya. Al-Fatihah.